Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan lagi. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Dan, just information, buat kalian yang ingin mendengar cerita manhwa terbaru, Mimin udah upload di channel Good Movie ID ya. Jadi silahkan kalian untuk lihat channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Putri Miao Miao yang melihat Kinan mengenakan armor itu pun seketika menjadi terkesima dibuatnya. Aura Kinan bahkan lebih kuat sekarang. Dia kelihatan lebih tampan dengan armor tempur itu. Ucapnya di dalam hati. Di sisi Kinan, saat ini ia mulai berhadapan dengan kehidupan masa lalu Fei Yu. Kinan pun melompat ke arah Fei Yu untuk segera memberikan sebuah serangan. Tapi sebelum Kinan melancarkan serangannya, kehidupan masa lalu Empress Fei Yu pun dengan cepat menyerang terlebih dahulu Kinan. Sebuah jurus es raksasa berduri pun muncul di hadapan Kinan. Akan tetapi dengan cepat, Kinan menghindari serangan kehidupan masa lalu Fei Yu. Dan tiba-tiba telah berada di belakang kehidupan masa lalu Fei Yu. Dan bersiap memberikan sebuah serangan. Sky Stride Blow. Kemudian dilanjutkan dengan teknik Sky Desolating Saber. Namun, kehidupan masa lalu Fei Yu masih bisa menghindari serangan Kinan itu. Ia kemudian menyadari sesuatu dan berkata, akhirnya tiba. Dan ia pun tiba-tiba menghilang dari pandangan Kinan. Kinan pun merasa bingung kenapa kehidupan masa lalu Fei Yu tiba-tiba pergi. Padahal ia masih belum puas bermain-main dengan kehidupan masa lalu Fei Yu itu. Sedangkan di tempat lain, South Heaven Gate yang mendengar tentang kekalahan 5 Jedios dari Nine Heaven sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Mereka adalah murid dalam klan Lu. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Kinan? Dia bahkan membunuh mereka berturut-turut. Lalu God Ranking pun memberitahukan South Heaven Gate jika masih ada salah seorang jenius yang masih hidup. Sebenarnya seorang jenius masih hidup. Dia berpura-pura mati dan bersembunyi jauh di dalam bawah battlefield. Kalau kau tidak percaya, kau bisa melihatnya sendiri. Cerita berpindah lagi ke God Beast Forbidden Ground. Di sini Master God Beast Forbidden Ground berkata, Martial God Jinlong masih sangat keras kepala. Setelah kontes God Horoscope berakhir dan Kinan mati, maka dia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, di saat ia tengah santai memikirkan rencananya, tiba-tiba seseorang berlari dengan panik ke arahnya dan berkata, Master God Beast, rencana kehidupan Tuan Muda telah hancur berkeping-keping. God Beast pun yang mendengar berita tentang anaknya yang telah mati, ia lalu bangkit dari singgasananya dan berteriak, apa kau bilang? God Beast sungguh tidak mempercayai jika anaknya, yaitu Xiao Yunjue, telah mati. Padahal ia telah mengirim begitu banyak martial mon art untuk menjaga Xiao Yunjue. Bagaimana mungkin ia bisa mati? Kemudian orang itu berkata lagi, bukan hanya Tuan Muda dari Dead Spirit Tribe, Undead Tribe, Ocean Tribe, Flame Tribe, dan Lightning Tribe semuanya sudah mati. Mendengar jika semua Tuan Muda dari suku kuno pun telah mati, hal itu membuat God Beast semakin marah dan bertanya, sebenarnya siapa orang yang telah berani-berani membunuh para Tuan Muda itu? Orang tersebut pun lalu mengatakan, jika yang membunuh mereka semua adalah Kinan. Mendengar jika Kinan yang telah membunuh anaknya dan para tuan muda yang lainnya, seketika God Beast mengeluarkan energi kekuatan yang sangat mengerikan. Ia sangat marah dan berteriak, Kinan, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Cerita berpindah ke kediaman aliansi pemburu Kinan lagi. Heaven God Lu yang melihat Kinan dari sebuah cermin pun merasa jika Kinan ini sudah menguasai 4 ekstremitas. Makanya ia bisa membunuh para jenius dari Nine Heavens. Anak ini pasti sudah menguasai keempat ekstremitas. Kalau tidak mungkin dia bisa melawan mereka semua. Kemudian Mon At Ranking pun yang mendengar perkataan dari Heaven God Lu berkata,
Dia adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Fei Yu. Kita benar-benar meremehkan bakatnya. Kemudian God Ranking yang sebelumnya telah mengubah aturan kultivasi pun, ia merasa yakin jika Kinan takkan pernah mendapatkan God Horoscope. Untungnya, God Ranking membayar mahal dan secara paksa mengubah aturan sebelumnya. Hanya 3 God Horoscope yang akan muncul di akhir. Dengan begini, Kinan paling banyak hanya bisa menjadi half Martial God, bukan Martial God sepenuhnya. Namun Heaven God Lu mengatakan, jika mengubah aturan kultivasi saja tidak cukup. Mereka harus tetap merubah rencananya. Heaven God Lu mengatakan kembali, rencana tersebut mungkin memerlukan banyak biaya, namun aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimbanginya. Sebelum menerima tawaran yang diberikan oleh Heaven God Lu, God Ranking pun meminta penjelasan tentang rencana yang akan dibuat oleh Heaven God Lu. Heaven God Lu kemudian mulai menjelaskan, Kinan sudah membunuh banyak tuan muda dari Martial Monarch dari banyak kelompok kita. Kita akan mengirimkan 70% kehendak kita untuk bekerja sama dengan orang-orang dari kelompok lain dan menghancurkan Battlefield Contest God Horoscope dengan kekerasan dan membunuh Kinan. Namun tampaknya Monarch Ranking tidak setuju dengan rencana dari Heaven God Lu. Mustahil, kalau Battlefield Contest God Horoscope hancur, kerusakan yang ditimbulkan padaku akan lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Aku bahkan akan kehilangan Origin Force. Ucapnya dengan kesal, karena rencana yang akan dibuat oleh Heaven God Lu akan merugikannya. Tapi di sini, South Heaven Gate bertanya, apakah itu penting untuk sekarang? Apakah kau akan membiarkan Kinan menjadi ancaman besar? God Ranking kemudian menghentikan perdebatan antara South Heaven Gate dan Monarch Ranking. God Ranking meminta agar Heaven God Lu memberikan kompensasi terhadap Monarch Ranking. Setelah itu, mereka akan menjalankan rencananya. Heaven God Lu pun mengatakan untuk tidak khawatir, walaupun mereka sebenarnya adalah musuh, tapi untuk masalah ini dirinya tidak akan merugikan siapapun di aliansi mereka. Setelah tidak ada yang protes, God Ranking pun akan menghubungi grup lainnya untuk menjalankan rencana dari Heaven God Lu. Sedangkan di sisi lain, tubuh asli dari Empress Pei Yu tampaknya sudah kembali ke benua Changlan. Ia terlihat tengah berada di langit benua Changlan dan memperhatikan benua Changlan. Aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun, tapi benua Changlan masih belum berubah. Kemudian setelah bergumam seperti itu, Empress Pei Yu memerintahkan bawahannya untuk membuat sebuah formasi penyembunyian. Seketika bawahan dari Empress Pei Yu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Empress Pei Yu. Dan setelah itu, dia akan membuka segel. Entah segel apa yang akan dibukanya. Mimin juga nggak tahu. Kita nantikan saja. Cerita berpindah kepada Kinan yang berada di puncak Godly Mountain. Saat ini Kinan tengah memikirkan perkataan dari kehidupan lama Empress Pei Yu yang berkata akhirnya tiba. Kinan masih belum mengerti tentang maksud perkataannya itu. Kinan pun mengira hal tersebut berkaitan dengan kemunculan Empress Pei Yu yang asli di benua Changlan. Kemudian di sini pemandu dari God Horoscope pun memberitahukan jika waktu telah habis dan ujian telah berakhir. Terlihat hanya muncul 3 cahaya God Horoscope yang keluar, sehingga membuat Putri Miao Miao pun merasa bingung. Kenapa hanya ada 3 God Horoscope? Seharusnya kan ada 15. Lalu di sini pemandu God Horoscope pun mengatakan, Kinan, kau telah dengan ceroboh membunuh banyak kultivator. Kau tidak punya hak untuk mencapai ranah Martial God. Sebagai hasilnya, hanya 3 God Horoscope yang tersedia dalam kontes God Horoscope kali ini. Namun tampaknya Kinan masih santai-santai saja. Kinan menanggapi perkataan dari pemandu itu. Kinan berkata, begitukah? Apa kau yakin hanya ada 3 God Horoscope? Ucapnya dengan santuy. Tiba-tiba 12 cahaya God Horoscope lainnya pun muncul yang membuat God Ranking pun terkejut. Ia berkata, apa yang baru saja terjadi? Aturannya sudah diubah secara paksa. Mustahil 12 God Horoscope lainnya muncul. Kecuali God Horoscope ini sudah lepas. Namun, bahkan seorang ahli Martial God Puncak tidak memiliki peluang untuk membebaskan God Horoscope. Apa dia memiliki artefak yang dapat secara langsung mempengaruhi Origin Force? Gumamnya di dalam hati bertanya-tanya. Kemudian Monarch Ranking pun yang melihat jika rencana mereka telah gagal total, semakin panik. Ia sambil melihat God Ranking berteriak, tidak peduli apa, Kinan harus mati. Di sana kali ini, kita pastinya tidak bisa membiarkan dia terus berkembang.
God Ranking pun membenarkan perkataan dari Monad Ranking itu. Kembali ke Kinan di puncak Godly Mountain. Sambil memegang 6 lembar God horoskop, Kinan berkata, "Aku hanya butuh 6 God horoskop, sedangkan yang lainnya mereka punya kesadarannya sendiri. Mereka akan memilih kandidatnya." Setelah itu, 9 God horoskop lainnya pun terbang dan memilih orang yang ingin dipilih oleh God horoskop tersebut. Di sini, Tang Qisan, Putri Miao Miao, Long Hu, Gong Yang, dan Emperor Dragon terpilih oleh God horoskop. Dan 2 orang dari sekte Martial Princefield juga mendapatkannya. Setelah mendapatkan 6 God horoskop yang dibutuhkan, Kinan pun langsung memurnikan ke-6 God horoskop tersebut. Cerita berpindah ke pinggiran battlefield kontes God horoskop. Pavilion Serendipity yang melihat banyak sekali petir di langit memiliki firasat buruk tentang hal tersebut. Tiba-tiba dari atas langit muncul serangan senjata tingkat God menghujani area battlefield. Dari mana semua God Weapon ini? Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan tahap ketiga kan? Ucap dari Pavilion Serendipity yang ada di pinggiran battlefield. Di sini, Pavilion Serendipity pun mengatakan lagi jika komplotan South Heaven Gate dengan paksa mencoba menghancurkan battlefield kontes God horoskop. Baru saja Pavilion selesai dengan senjata-senjata yang menghujaninya, ia dikejutkan lagi dengan kedatangan 9 kelompok besar yang tiba-tiba datang ke battlefield. Ada apa ini? 9 kelompok besar benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Dao Origin Heavenly Mountain kemudian mengatakan jika ia baru saja mendapatkan kabar jika Kinan telah membunuh penerus banyak faksi saat kontes God horoskop berlangsung. Mendengar hal tersebut, Pavilion Serendipity pun tidak heran kenapa 9 kekuatan besar tiba-tiba muncul. Seven Luminaries bukannya takut, tapi ia malah kagum atas tindakan Kinan ini. Luar biasa, memang kau Kinan, itu benar-benar gayamu. Kemudian 9 kekuatan besar pun mencoba menghancurkan pintu masuk ke battlefield. Black Ace berkata, "Semuanya atas perintahku, masuk ke battlefield dan bunuh Kinan." Tentu saja, Pavilion Serendipity pun tidak akan membiarkan hal tersebut. Ia tiba-tiba muncul di depan pintu masuk ke battlefield dan berkata, "Berani membunuh Kinan di depan kami?" Lalu Seven Luminaries dan Dao Origin Heavenly Mountain juga muncul. Seven Luminaries berkata, "Apa kalian tidak menganggap kami dengan serius?" Black Ice pun kemudian mencoba menggertak Pavilion Serendipity serta yang lainnya dengan berkata, "Jika kau bersikeras untuk membela Kinan, maka kalian juga akan mati bersama Kinan." Tapi dengan santainya, Pavilion Serendipity menanggapi perkataan dari Black Ice. "Iyakah? Para kultivator, apalagi yang kalian tunggu?" Tiba-tiba, Madame Heavenly Fortune muncul dari sebuah formasi teleportasi dan berkata, "Aku lumayan suka sama bocah Kinan itu. Aku tidak akan membiarkannya mati di sini." Bukan hanya Madame Heavenly Fortune, Battle Trap juga muncul dan berkata, "Hahaha, Battle Trap kami juga tidak akan tinggal diam." Mereka kemudian mengumumkan kepada Black Ice jika Battle Trap dan Heavenly Fortune Tribe sudah bergabung dengan aliansi anti-Heaven. Namun tampaknya Black Ice tidak gentar sedikit pun melihat jika Battle Tribe dan Heavenly Fortune telah bergabung dengan aliansi anti-Heaven. Ia malah menggertak kembali dan berkata, "Wah, wah, wah, Battle Tribe dan Heavenly Fortune Tribe sudah bosan hidup ya." Lalu ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang. Beraninya kalian terang-terangan membantu Kinan dan menentang South Heaven Secret Ground. Hari ini akan jadi hari pemakaman kalian. Ratusan tombak pun seketika menuju ke pintu masuk battlefield dan mengarah kepada Pavilion Serendipity dan kawan-kawan. Namun dengan sekali tebasan, ratusan tombak itu berhasil dihancurkan oleh pemimpin Battle Tribe. Dengan terus maju ke arah pasukan Black Ice, pemimpin Battle Tribe bergumam di dalam hatinya, "Selama kita membiarkan Kinan untuk memurnikan God horoskop, semuanya akan baik-baik saja." Tapi dengan senyuman licik, God Beast Forbidden Ground berkata, "Apa kau pikir hanya kami yang datang kali ini?" Pavilion Serendipity pun kembali merasakan hal buruk dan tiba-tiba kehendak dari South Heaven Gate, Heaven God Liu, Monad Ranking dan God Ranking pun muncul di hadapan mereka. "Semuanya, kita bertemu lagi," ucap South Heaven Gate. Seven Luminaries yang melihat South Heaven Gate pun langsung mengeluarkan keringat dingin. Ia berkata, 70% kehendak South Heaven Gate Secret Ground, ucapnya. Kemudian di sini, South Heaven Gate berkata, "Aku bukan satu-satunya, kenapa kalian gak keluar saja?" Tiba-tiba,
Heaven Gadlu, Monad Ranking, dan God Ranking pun muncul. Heaven Gadlu berkata, Pavilion Serendipity, kalian benar-benar sudah melewati batas dalam beberapa tahun terakhir. Melihat Heaven Gadlu, Pavilion Serendipity pun sangat terkejut. Heaven Gadlu, ucap Pavilion Serendipity. Kemudian, di sini Dao Origin Heavenly Mountain dengan keringat yang bercucuran, ia bertanya, kita harus apa sekarang? Ucap dari Dao Origin Heavenly Mountain. Kemudian ia berkata kembali, masing-masing dari mereka datang dengan 70% kehendaknya. Kita tidak bisa menghentikan barisan yang begitu kuat. Kemudian di sini, Pavilion Serendipity pun mencoba menahan South Heaven Gate, Heaven Gadlu, Monad Ranking, dan God Ranking. Sambil melancarkan serangan, ia berkata, cobalah untuk menahan mereka. Kalau sudah tidak bisa, gunakan Seven Luminaries Flying Sword untuk kabur. Di sini pemimpin dari Battle Tribe pun tampaknya masih bersemangat dan berkata, hahaha, pergi tanpa bertarung bukanlah gaya Battle Tribe kami. Semua orang pun mati-matian di sini untuk menahan South Heaven Gate, Heaven Gadlu, Monad Ranking, dan God Ranking. Mereka terus berjuang melawan pasukan dari aliansi pemburu Kinan itu. Para kultivator pun satu persatu berjatuhan ke bawah tanah. Di sini, Dao Origin Heavenly yang tengah menghadapi seseorang berkata, bahaya, Heaven Gadlu bahkan belum bergerak, tapi kita sudah tidak bisa menahannya. Di sini tampaknya South Heaven Gate sangat senang karena mereka berada di atas langit. South Heaven Gate berkata, matilah. Kemudian Heaven Gadlu berkata, waktunya untuk mengakhiri ini. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan di tangannya. Sebuah cahaya kuning keemasan pun muncul di tangannya itu. Teknik itu bernama The True Scriptures of the Age of Fiercest Magnificent Immortal. Lalu ia pun menyerang Dao Origin Heavenly Mountain, Seven Luminaries, dan Pavilion Serendipity. Di sini mereka bertiga pun terkena serangan dari Heaven Gadlu itu. Pemimpin dari Battlefield pun berteriak, awas! Kemudian dikarenakan mereka sudah terdesak, di sini mau tidak mau, Seven Luminaries pun memanggil pedangnya. Ia menggunakan teknik Art of the Heaven and Earth, Concealing the Existence of the Gods. Kemudian, pedang besar pun muncul ke battlefield tersebut. Mereka kemudian masuk ke dalam pedang besar itu dan mencoba untuk melarikan diri. Pedang besar itu pun kemudian dengan cepatnya kabur meninggalkan kawanan dari South Heaven Gate menuju langit. Namun di sini, dengan senyuman licik, South Heaven Gate berkata, kau pikir kau bisa kabur dengan cara ini? Mimpi. Bukan hanya South Heaven Gate, Monad Ranking juga dengan penuh rasa percaya diri berkata, aku tahu mereka akan kabur. Tak peduli kabur kemanapun, mereka tidak akan bisa keluar dari kuburan yang sudah kita siapkan. Dikarenakan di sini, pintu masuk ke battlefield tidak ada yang menjaga lagi, mereka pun akhirnya bisa memasuki battlefield di mana kontes God Horoscope dilaksanakan. Bagaimana pintu kontes God Horoscope bisa terbuka? Sedangkan di atas sebuah Godly Mountain, Kinan di sini masih memurnikan ke-6 God Horoscope-nya itu. Heaven Gadlu yang menemukan Kinan pun ia sangat senang dan berkata, akhirnya ketemu kau Kinan. Kemudian dia memerintahkan semuanya untuk membunuh Kinan. Dia berkata, semuanya, dengarkan, kalau seseorang berani melawan South Heaven Secret Ground seperti Kinan, kepala mereka pasti akan digantung di Godly Mountain. Dan semua pasukan, siaplah untuk membunuh Kinan. Ia pun kemudian menyiapkan pedangnya. Pedang tersebut memiliki energi kekuatan yang sangat kuat. Ia kemudian melancarkan serangannya dan mencoba menebas Kinan serta ke-6 God Horoscope-nya. Tidak! Ucap ke-6 God Horoscope tersebut. Dan apakah yang akan terjadi kepada Kinan? Kita nantikan di part selanjutnya.